PDI Perjuangan bisa pakai baju merah, bisa hitam, bisa merah hitam gitu. Oh, handphone. Ada lagi? Gimana dengan penambahan suara ini ya Pak Mas? Sebenarnya Hanura itu partai pertama setelah saya diumumkan Ibu Mega pada tanggal 21 pagi itu. Sorenya Hanura, hanya memang beliau mau bekerja dulu, mengkonsolidasikan partainya dulu, dan akhirnya hari ini bisa bertemu. Tentu ini energi yang bagus buat kami, karena selama bulan ini kami mengkonsolidasikan seluruh kekuatan udara, darat, ya, termasuk dari partai-partai yang insya Allah sebentar lagi akan kita konsolidasikan, sehingga nanti setelah saya 5 September selesai, saya akan berkeliling seluruh penjuru Indonesia dan beberapa tempat di luar. Hanya di sini P3 kan bermanuver belajar PKS di Partai Demokrat membuat poros alternatif, jadi tanggapannya itu apa namanya, wacana yang dikembangkan tentu, dan sampai hari ini P3 masih bersama PDI. Yakin tidak akan menarik dukungan gitu Pak? Kenapa? Yakin tidak akan menarik dukungan dari P3 Pak? Siapa? Dari P3-nya tindakan. Sampai hari ini tidak ada cerita itu di kami. Oke. Mas kemarin kan sempat bertemu dengan Caimin juga, Caimin mengaku bahwa beliau diajak koalisi dengan Mas Ganjar. Ini gimana, udah ada respon dari Caimin terkait ajakan koalisi itu Mas? Oh belum, sama-sama saling menjajaki. Karena kita sebenarnya punya chemistry di bawah itu sama, tapi tentu saja pilihan diserahkan pada masing-masing. Semua kan kita jajaki. Ada rencana bertemu lagi? Oh, saya sering bertemu dengan banyak pimpinan-pimpinan. Kami berkomunikasi agar politiknya nanti atau pemilihannya nanti menjadi adem, menjadi damai, dan di antara kita sama-sama saling mengerti dan memahami, biar tidak terjadi pembelahan-pembelahan. Saya intens komunikasi dengan mereka. Pak, PKB ini memang menginginkan mendukung Pak Ganjar. Nanti cek ke PKB. Pak, kemarin Pak Andrews sekarang bilang kalau pemilihnya dari Pak Ganjar dengan Pak Sandiaga itu belum komben. Dari tanggapan Pak Ganjar Belum apa? Komben belum satu, karena berbeda latar belakang ideologis pemilihnya. Kalau tanggapan dari Pak Ganjar sama Pak Sandiaga, kayaknya keliru deh. Prakteknya sudah ada, saya dan wakil gubernur saya dari PDIP dan P3. Jadi sudah langsung menjawabkan. Oke ya, makasih ya. Pak, polisi dong Pak. yang Polisi, saya jawab. kan masih Sobat Wika, baru saja tadi baca pres dari PDIP, Ganjar Pranowo meninggalkan kantor DPP PDIP, di mana baru saja melakukan pembahasan tertutup bersama dengan Hanura. Bu, sedikit Bu. Mbak yang bilang. Mas Beni. Mana? Masih ada lagi. Acara hari ini Mas, tanggal hari ini Ya, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, antara Hanura dan PDI Perjuangan ini semakin kerap. Maka tadi banyak dibahas aspek strategi, bagaimana Bang Oso di Kalimantan, di Sumatera, Hanura akan banyak berkonsentrasi di wilayah sana, dan PDI Perjuangan misalnya di Jawa. Tetapi pemilu legislatif kita merancang bersama-sama, melakukan pemetaan, dan kemudian sama-sama mendorong calon anggota legislatif dua partai bersama dengan P3 dan juga Perindo untuk melakukan pemetaan politik. Selain mendorong Pak Ganjar Pranowo, kami juga kerjasama dalam pemilu legislatif, sehingga ini merupakan energi yang positif. Dan sebagaimana kami sampaikan,
model kepemimpinan Bang Oso ini setelah deklarasi Pak Ganjar langsung bekerja di lapangan. Hari Minggu kemarin melakukan konsolidasi di Jawa Barat dan kemudian hari ini baru pada momentum yang tepat dilakukan kerjasama secara resmi antar kedua partai. Satu soal isu ini manuver P3 ini mengajak PKS dan Demokrat untuk berkoalisi mengusung Pak Sandi bersama dengan Mas Ahaye, gimana tanggapan dari PDIP? Kami bertemu dengan Pak Mardiono juga dengan Pak Sandiaga Uno dan di dalam pertemuan itu yang didorong adalah kesamaan visinya. Bagaimana misalnya Pak Sandi mendorong green economy yang merupakan hal yang sangat positif, ekonomi kreatif, kemudian blue economy dengan manfaatkan seluruh potensi laut kita. Sehingga komunikasi tetap dilakukan, tetapi kerjasama antara PD Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo itu sudah dilakukan secara formal. Namun komunikasi politik dengan partai yang lain tetap dilakukan secara bersama-sama. Terus artinya PDIP tidak khawatir kalau nanti P3 akan menarik dukungan gitu? Oh tidak, karena kami ini percaya disatukan oleh ideologi, oleh sejarah kedekatan antar pemimpin dan juga cita-cita bagi masa depan. Sehingga kami berbagi tugas. P3 terus melakukan dialog politik, PD Perjuangan melakukan dialog politik, Hanura, Perindo bersama-sama karena kami sudah sangat kokoh di dalam kerjasama ini. Pak Hasto, ramai di Twitter PDIP kalau para kader itu mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar Pranowo, padahal ini kan belum masa kampanye. Apakah ini menyalahi aturan pemilu atau gimana, Pak? Berdasarkan aturan pemilu yang tidak boleh itu adalah pertama, kampanye sebelum saatnya yang dilakukan oleh tim kampanye. Kami belum memiliki tim kampanye karena tim kampanye nanti akan didaftarkan di KPU setelah terbentuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Yang kedua, disampaikan tentang ajakan mencoblos, ajakan memilih. Yang ketiga, disampaikan visi misi dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ini kan belum ada yang ditetapkan oleh KPU. Nah, sehingga melakukan komunikasi politik dengan rakyat itu merupakan tugas dari partai politik, termasuk kepala daerah yang juga diusung oleh partai politik melakukan sosialisasi terhadap calon yang diusung oleh masing-masing partainya agar rakyat tahu ini bagian dari pendidikan politik kepada seluruh rakyat Indonesia. Mas Hasto, ini kan di Labuan Bajo ada baliho yang dibilang juga sama Gibran bahwa itu kerjaan relawan dan belum minta izin. Apakah ini salah satu yang tadi disentil juga sama Pak Oso terkait dengan relawan yang aneh-aneh itu? Kami tidak pernah menyentil relawan-relawan tertentu, partai politik tertentu. Yang kami kedepankan adalah politik yang membangun peradaban, politik yang positif, politik yang ada sense of happiness, kata Bang Oso, politik yang merangkul. Itulah ciri-ciri karena Pak Ganjar Pranowo ini pemimpin muda, berprestasi, merakyat, jujur, dan kemudian punya stamina dan energi yang tinggi untuk menyapa seluruh rakyat Indonesia. Jadi kami tidak menanggapi apa yang dilakukan oleh calon lain ataupun partai politik lain. Mas, tapi kan ini kan Partai Gerindra mengakui kalau nama Mas Gibran salah satu cawapres yang mengikuti untuk Pak Prabowo. Ya, setiap partai punya strategi, punya kedaulatan, tetapi rakyat Indonesia juga tahu bahwa Mas Gibran itu merupakan kader PD Perjuangan yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, termasuk juga kepala-kepala daerah lain seperti Pak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya yang juga banyak mengukir prestasi. Oh, untuk cawapres sekarang berapa? Untuk cawapres sekarang sudah mengulut ke berapa nama, Pak? Tunggu tempo yang tepat. Pak Hasto, saat ini kan momentum yang tepat. Pak Hasto, saat ini kan sudah ada 3 bakal koalisi. Kemungkinan besar kan ada 3 pasangan calon. Kalau dari PDIP sendiri, apakah itu sudah ideal atau gimana, Pak Hasto? Untuk berapa banyak pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu pada partai politik masing-masing. Pada masa Bapak Presiden SBY periode kedua juga ada lebih dari 2 pasangan calon. Sehingga itu dengan melihat bagaimana kehendak rakyat yang ditangkap oleh para ketua umum partai politik. Dengan kerjasama ini PD Perjuangan